kenaikanmu bersama awan yang biru. Kau naik untuk menyiapkan rumah bagiku. Kau akan datang lagi untuk menjemputku dan membawaku ke rumah bersamamu. Kini aku telah menanti kedatanganmu, berjaga-jaga selalu setiap waktu, karena tak tahu kapan engkau menjemputku. Tak tahu juga aku akhir dari segala sesuatu. Penghibur telah Bapa kirim kepadaku, yang akan senantiasa menyertaiku, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkanku semua ajaran. Terima kasih Bapa di surga. Aku akan menjadi hamba yang setia, yang mempertanggungjawabkan apa yang aku bisa, agar hidupku berkenan kepada Bapa. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah spesial, ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena Bapak Ibu masih bisa beribadah bersama meskipun kita lewat online, tapi kita mau percaya Tuhan Yesus beserta kita semuanya. Dan kami juga berharap Bapak Ibu selalu mengikuti ibadah dengan sepenuh hati, dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk memuji Dia, memuliakan nama Dia. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk rencana Tuhan dalam hidup kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau merelakan hidup-Mu untuk setiap kami Tuhan, orang yang berdosa Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan saat ini Tuhan kami bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kami, setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, dan kami bersama-sama denganmu di surga nanti Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon penyertaan Tuhan, turun tangan dalam ibadah kami pada hari ini, dan kami mohon Tuhan hadir, membuka setiap hati telinga pikiran kami Tuhan. Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku
Jelikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Mari sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan segenap hati kita sama-sama pujikan dari awal. Katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku. Oh, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadir. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagiku. Mau sembahmu,
sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi dengan segenap iman katakan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Sungguh hati kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang mati, Allah yang sudah bangkit, bahkan saat ini naik ke surga. Bapa yang kami puji muliakan, berseru kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Kami sembah-Mu, kami muliakan. Haleluya. Oh Yesus, ku mau sembah, tinggikan nama-Mu, sebab Kau layak, Kau Raja kami. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Kinaralabaso. Haleluya, haleluya. Selamanya ku sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, segenap hati kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu dan katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan. Yesus, Yesus, haleluya. Ya Rala, Rala, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kau nyatakan dalam hidup ini, dan kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. saudara. Katakan ku sembah, ku sembah kudus,
Mari sama-sama angkat suara kita. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh, katakan shalalalala, 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 oh, sekali lagi sama-sama shalalala, shalalalala, shalalalala, oh, asik, shalalalala, shalalalala, oh. Kita pujikan dari awal Bapak Ibu Saudara. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, kuasa darah yang kudus. Oh, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shananana, 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 oh, shananana, 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 oh, sekali lagi shalala, 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 oh, shalala,
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala, shalalalala. Oh, sama-sama. Shalalalala, shalalalala. Oh, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari bahkan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi sama-sama kita puji Dia. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Bernyanyi haleluya, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji Dia, memuliakan namanya, bersukacita bagi Dia. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita menerima firman Tuhan. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama kita pujikan dari awal. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalanku.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu, yes Lord, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Setiap kami umat jemaat-Mu ya Tuhan, mengangkat tangan tinggi-tinggi dan percaya kepada Engkau. Bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang berbeban berat, apapun permasalahan kami mau percaya bahwa Engkau sanggup membuka jalan. Engkau Allah yang paling mengerti, Engkau Allah yang paling tahu cara untuk membuat kami mengerti cara Tuhan. Sekalipun saat ini ya Bapa, banyak di antara kami mungkin tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Tapi biarlah kami senantiasa mau untuk mengingat kembali kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau menolong kami di hari-hari yang lalu, dan kami percaya Engkau akan menolong kami di hari-hari yang akan datang. Bahwa Allah kami adalah sumber kekuatan, Allah kami adalah sumber pertolongan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau
katakan, aku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, selalu tepati janji-Mu, sebab Kau Tuhan yang tak pernah Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Selama Dia di muka bumi ini, Dia tinggal di antara manusia, Dia berkarya, melayani, melakukan kehendak Bapa di surga. Dan Dia taat sampai mati, Dia rela berkorban, Dia menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kubur, menyatakan bahwa Dia adalah hidup, Dia adalah Tuhan, Dia yang memegang kuasa di bumi dan di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan saat ini kami membuka hati untuk menerima firman-Mu, sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami berjalan sendiri. Roh-Mu ada beserta kami, firman-Mu selalu menghibur kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul suara pembalahan hari ini, Aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini yang Yesus ucapkan sebelum Dia naik ke surga. Dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Apa artinya aku menyertai kamu senantiasa? Di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan beserta kita, itu jauh lebih berharga dengan pengalaman yang kita miliki, lebih jauh berharga dari materi yang kita miliki, kemampuan yang ada, jauh lebih berharga. Sebab penyertaan Tuhan memberi arti bahwa Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita sendiri. Roh Tuhan ada beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus, tinggal berkarya di dalam hidup orang percaya. Di dalam sebuah perpisahan tentunya tidak enak. Di dalam komunitas, dalam keluarga, maupun di dalam tempat kita bekerja, setiap perpisahan ada mengandung kesedihan bahwa kita berpisah. Namun perpisahan Yesus naik ke surga, sebuah perpisahan yang berbeda, sebuah perpisahan yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Karena ada janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita bersyukur di mana Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberikan pesan, amanat agung, dan kuasanya menyertai orang percaya. Kita bukan yatim piatu, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai Bapa di surga, yang selalu ada bagi setiap anak-anaknya. Manusia datang dan pergi dalam kehidupan kita. Ketika kita ada perpisahan dengan keluarga kita yang kita cintai, karena sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Namun janganlah kita kecil hati, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun keluarga kita yang sudah berangkat, sudah kembali ke rumah Bapa lebih awal, karena mereka percaya pada Yesus, mereka ada bersama Bapa di surga. Kita yang masih ada, Roh Kudus menghibur dan menguatkan kita. Janganlah sedih hati saudara, janganlah kita menjadi tawar hati. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena Roh Kudus, Roh yang menghibur kita. Kita lihat di Matius pasal 28, kita akan baca ayat-ayat kenaikan Yesus ke surga. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil.
dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Garis bawahi, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita yakin dan percaya kita hidup di penghujung zaman. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Tapi waktu itu semakin dekat. Kedatangan Yesus begitu dekat. Mari siapkan diri kita. Dan percayalah, kita tidak sendirian. Kita tidak menjalani hidup ini sendirian. Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita lihat dalam konteks ini bahwa murid-murid Yesus, di mana sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia mendekati mereka. Memang ada sebagian orang yang ragu-ragu, tapi Yesus tidak menghardik mereka, tapi Yesus datang mendekati, menguatkan mereka, menyatakan pada mereka bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saat ini dalam hidup kita, mungkin teman-teman kita ada yang ragu-ragu, ada yang takut, ada yang cemas akan hari esok, akan apa yang akan terjadi dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Karena dalam kondisi situasi pandemi yang ada, kita tidak tahu persis semuanya akan berakhir. Namun, sebagai orang percaya, kita mempunyai pengharapan yang hidup, sebab Dia telah bangkit dan ada hari esok. Dan setelah 40 hari Dia menyatakan dirinya bahwa Dia hidup, dan Dia terangkat ke surga. Dan segala kuasa ada di dalam tangannya. Dia penuh kasih, Yesus penuh kasih dan penuh kuasa. Sanggup menolong saudara dan saya. Seberapa sulit, seberapa pelik masalah yang dihadapi. Jangan kita menjadi tawar hati. Percayalah bahwa Yesus memegang kendali hidup ini. Dia berkata kepada murid-muridnya, dan kepada kita juga sebagai murid-murid Yesus, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita menjadi orang percaya karena seseorang memberikan Injil pada kita, atau Tuhan memberikan pernyataan kepada kita, menjumpai kita di mana kita berada. Tuhan ingin kita menjadi saksi. Tuhan ingin kita bersaksi, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat pribadi kita. Kesaksian yang Tuhan nyatakan dalam apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita bersaksi dan menjadi saksi apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, keluarga kita, dalam perjalanan kita. Kekristenan bukan sebuah agamawi, rutinitas yang kita lakukan dari waktu ke waktu, maupun tahun demi tahun. Tapi ada sebuah perjumpaan dengan Kristus yang telah mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Aku menyertai kamu senantiasa. Dia menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian kita, mari jadilah saksi dan bersaksi. Muridkan jiwa-jiwa di keluarga kita, diri kita menjadi murid Yesus, maupun juga keluarga kita menjadi murid Yesus. Murid berarti mau belajar. Murid berarti mau ditegur, dinasehati, mengulang pelajaran yang sudah kita terima. Murid berarti kita mau tekun, perhatikan sungguh-sungguh apa yang Yesus ajarkan dalam hidup kita lewat firman-Nya. Lewat kehidupan proses yang kita jalani ini,
Jangan sia-siakan. Sudah 1 tahun lebih kita melewati masa pandemi yang ada. Liku-liku perjalanan, kita hadapi banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Biarlah kita tetap memegang yaitu janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa layu dan mati. Namun firman-Nya tetap hidup untuk selama-lamanya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana baptisan adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita miliknya. Kita mati bersama Dia, kita turut dikuburkan dan bangkit bersama Dia. Kita memiliki hari esok. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima selama ini, mari praktekkan itu, jadilah teladan dalam kehidupan kita, sehingga ajaran apa yang kita ajarkan tidak menjadi sia-sia. Apa yang disampaikan firman Tuhan, yaitu lewat keteladanan hidup kita menjadi pelaku firman, itu akan membawa berkat buat sekeliling kita, dimanapun kita berada. Dan ketahuilah, sesuai dengan judul suara pembalahan hari ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, kata Yesus. Kalau Yesus menyertai kita, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Dia berkenan dalam hidup kita, maka perjalanan kita dengan keberadaan yang ada, Dia memampukan kita melewatinya, Dia menolong kita saat kita membutuhkan, Dia selalu ada menghibur kita di saat kita dalam kesedihan. Kita lanjut. Apa artinya aku menyertai kamu senantiasa? Poin yang pertama, Roh Kudus diutus Bapa, tinggal bersama kita, berkarya atas hidup kita. Mari kita lihat di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, peran Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 14, kita baca ayat 1 sampai ayat 14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, yaitu Tuhan Yesus. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara terkasih, memperingati kenaikan Yesus ke surga. Sejak kita menerima Yesus sampai sekarang, mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita adalah murid Yesus. Percayalah bahwa kita tidak sendirian. Bapa menyertai kita. Dia menyediakan tempat tinggal. Yesus naik ke surga menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dia menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak lebih indah lagi tinggal di dalam hadirat Tuhan, di bumi seperti di surga. Mulai saat ini sampai Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa. Ada saudara, ada keluarga yang kita kasihi, teman yang sudah dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa, karena rumahnya sudah siap bagi mereka. Bagi kita yang masih ada, jangan kita tawar hati dan kecil hati. Tetaplah, lakukanlah pekerjaan Tuhan. Kehendak Tuhan selama kita masih ada di bumi ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, hidup sepenuhnya untuk Kristus. Kalau mati adalah keuntungan karena kita bersama Kristus untuk selama-lamanya. Kita lanjut di ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Injil yang sepenuhnya yang sesungguhnya tidak bisa terpisah dari Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan lain. Begitu banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga, yaitu hanya lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu adanya. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur di dalam perjalanan kita mengenal Allah Bapa, yaitu kita melihat Yesus, kita mengenal Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, ayat 11, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus selama di muka bumi ini, dia menyatakan dirinya, dia adalah anak Allah, dia juga adalah anak manusia yang tinggal di antara kita, dan dia berkarya melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika dia dimuliakan, dia naik ke surga, ada di sebelah kanan Allah Bapa, karena mereka adalah satu adanya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ayat 12, aku berkata kepadamu, pekerjaan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Itu berarti bahwa Roh Kudus dia tinggalkan, dia utus untuk menghibur, menguatkan kita. Kita lanjut di Yohanes pasal 14 ini, di ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Yesus naik ke surga, ke rumah Bapa, menyiapkan tempat bagi kita semua. Dia menjanjikan, yaitu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Ayat 15. Aku menyertai kamu senantiasa, berarti Roh Kudus ada berkarya, bekerja dalam hidup kita, orang percaya. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara percaya, Yesus naik ke surga, ketika waktunya sudah tiba, Dia akan kembali yang kedua kali untuk menjemput kita kembali. Kita yakin dan percaya bahwa kita tidak
sendirian. Kita bukan yatim piatu, tapi kita adalah anak-anak Bapa yang selalu Tuhan menyertai kita oleh Roh-Nya. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari ingatkan diri kita bahwa Roh Kudus, dia adalah sahabat kita, our best friend. Dia selalu ada beserta kita. Kita bercakap-cakap, berbicara, dan percaya. Dia menyatakan diri Tuhan kita Yesus Kristus lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, sehingga hidup dalam hidup kita. Kita kuat menghadapi ujian dan pencobaan. Di mana poin pertama, kita yakin percaya bahwa aku menyertai kamu senantiasa, berarti Roh Kudus beserta kita. Diutus Bapa tinggal berkarya dalam hidup kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selama di muka bumi, bahkan jauh yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan waktu Yesus masih di muka bumi. Artinya apa? Roh Kudus dicurahkan dalam hidup orang percaya. Banyak hal-hal yang luar biasa, spektakuler yang dia kerjakan lewat bejana tanah liat. Aku mau Tuhan dipakai Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan dalam hidupku tidak sia-sia. Poin yang kedua, apa artinya aku menyertai kamu senantiasa? Yang kedua adalah kehadiran Tuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Satu hadir di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hadir di tempat lain. Kasih kuasanya ada beserta kita, rahmatnya, perlindungannya, hikmatnya, kekuatannya selalu ada bagi saudara dan saya. Di dalam kita melakukan tugas, usaha, membesarkan anak kita, mendidik mereka, maupun dalam berumah tangga, bekerja, menghasilkan usaha, maupun di dalam karya, pelayanan, di zaman seperti sekarang ini, kita dimurnikan sungguh-sungguh memberi yang terbaik hidup kita. Apa yang bisa dihasilkan lewat tangan ini, lewat pekerjaan kita, kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin dan percaya banyak inovasi-inovasi yang baru yang Tuhan singkapkan bagi orang-orang percaya di zaman akhir ini untuk menjadi berkat buat sesamanya. Bagi yang insinyur, bagi yang kedokteran, Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa, penemuan-penemuan yang baru, maupun dalam desain, maupun di dalam pendidikan. Banyak hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Poin yang ketiga, kita yakin percaya, aku menyertai kamu senantiasa. Itu berarti Tuhan juga memberikan kita sebuah tugas dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi kita sudah baca, bahwa amanat agung menjadi saksi dan bersaksi, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Sekarang yang kondisi pandemi dengan online yang ada lewat Zoom, WA call, ruang tempat tidak menjadi halangan. Kita dapat berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lewat media yang ada. Kita bersyukur lewat internet, kecanggihan teknologi. Memang iblis juga tidak senang memakai teknologi, menjatuhkan, menjerat, membawa manusia jatuh dalam dosa, menonton hal-hal yang tidak berkenan, ataupun menghabiskan waktu-waktu dalam hal kesia-siaan. Namun kita sebagai orang percaya, kita pakai internet, pakai YouTube channel, pakai sosial media yang ada, sungguh-sungguh menjadi senjata kebenaran, menjadi alat, menjadi medium untuk menyampaikan kabar baik. Saya bersyukur lewat tayangan-tayangan YouTube channel kerohanian,
yang membangun jiwa, membangun kerohanian, nyanyian pujian, firman Tuhan, membawa kehidupan Kristus dalam hidup orang percaya. Mari, tugas yang Tuhan embankan dalam hidup saudara dan saya, sebagai murid di sekolah, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai tenaga pekerja maupun bangunan, dalam bidang apa saja, bahkan kita yang ada di dalam pekerjaan pelayanan secara full time. Jangan sia-siakan tugas yang Tuhan emban dalam hidup kita untuk membawa jiwa-jiwa, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Banyak tempat-tempat yang kita sebagai hamba Tuhan full time mungkin tidak mempunyai kesempatan masuk untuk melayani, tapi Tuhan memakai saudara yang ada di bidangnya sesuai pekerjaan yang ada. Tuhan pakai saudara di marketplace untuk membawa kabar baik di komunitas Anda, menjadi saksi dan bersaksi. Tuhan akan tempatkan orang-orang yang Tuhan taruhkan untuk saudara dan saya doakan sungguh-sungguh untuk muridkan, untuk berbagi Injil, untuk berbagi kesaksian, sehingga satu gandeng satu, sehingga kita semua menjadi murid Yesus yang sejati. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman ini. Janganlah sia-siakan, karena tanda-tanda heran akan menyertai orang percaya. Kita lihat di Markus pasal 16. Markus pasal 16. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa, berarti tanda-tanda heran juga menyertai kita. Kita lihat, kita baca bersama-sama. Mari kita baca di Markus pasal 16, ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Untuk itu saudara-saudara terkasih, aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti di poin yang keempat, lakukanlah. Ya, jadi ini masuk di penutup. Yang poin pertama, kita percaya, aku menyertai kamu senantiasa, berarti Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup orang percaya. Yang poin yang kedua, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, menyertai kita, membuat kita berhasil dan beruntung. Seperti Yusuf di kitab Kejadian, apapun yang dia perbuat berhasil. Dia dijual, dia difitnah, dilupakan, namun karena Tuhan menyertai dia, maka Tuhan membuat dia berhasil. Kehadiran Tuhan itu yang kita rindukan, kita tinggal di dalam kehadiratnya. Sungguh-sungguh aware, sungguh-sungguh kita benar-benar sadar kalau Tuhan ada beserta kita. He is here, dia ada di sini, kita juga tidak akan berbuat dosa. Dia ada di sini, kita akan sungguh-sungguh memberi hidup kita. Dia ada di sini, berarti ada pertolongan. Poin yang ketiga, aku menyertai kamu senantiasa, ya berarti ada tugas buat saudara dan saya. Tugas untuk membawa kabar keselamatan, kabar baik di mana kita berada, komunitas yang ada. Yang keempat, just do it, lakukan saja. Jadi aku menyertai kamu, itu berarti lakukan saja.
lakukan kebenaran firman-Nya, lakukan apa yang Roh Tuhan katakan, lakukan. Sehingga sungguh-sungguh bumi seperti di surga. Kedatangan Yesus akan segera, Dia datang kembali menjemput kita. Kita tahu, kita siapkan diri menjadi mempelai dan melakukan peka melakukan kehendak Tuhan. Sesuai rema yang Tuhan sudah berikan tahun ini, sungguh-sungguh kita mau perhatikan sungguh-sungguh. Sebagai ayat penutup, mari kita buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang 1. Ayat, saya akan baca ya. Ayat 1 sampai ayat ke-5. Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Ayat 4, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kita yakin percaya Roh Kudus dicurahkan. Kerajaan Allah bukan membangun kerajaan manusia, dunia, organisasi, tapi bangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Aku menyertai kamu senantiasa. Kita tidak membangun, yaitu membangun dinasti, keluarga kita, organisasi, di mana kita berada, bukan. Tapi kita membangun kerajaan Allah lewat kehidupan kita, keluarga kita, lewat organisasi di mana kita berada, baik itu institusi sekolah, institusi pemerintah, institusi yang ada, bahkan institusi gereja, organisasi yang ada. Tuhan pakai saudara dan saya. Kita lihat ayat 6 sampai ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, "Aku menyertai kamu senantiasa." Mari siapkan diri kita sungguh-sungguh diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Jesus, Holy Spirit, our best friend. Roh Kudus, Dia adalah pribadi Allah sendiri, pribadi Yesus, tinggal di dalam hidup orang percaya, aktif, berkarya, dinamis, kuasanya mengubah hidup kita dan memberi kita keberanian untuk membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Dengan konteks di mana kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, terang itu bersinar. Karena terang, yaitu Kristus, tinggal berkarya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus materaikan firman Tuhan ini
dalam hidup kami orang percaya. Engkau berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Kami sungguh percaya Roh Kudus beserta kami. Kami tidak sendirian, kami tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tapi Bapa di surga, Engkau mengutus yaitu Roh Kudus bekerja berkarya dalam hidup kami. Biarlah kami yang susah hati Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah. Tanda-tanda heran menyertai kami. Di dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya ada tugas pekerjaan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami, supaya kami tidak sia-siakan nafas, kesempatan, karunia, talenta yang Tuhan titipkan, percayakan pada kami. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati untuk membangun kerajaan Allah. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur lewat YouTube channel ini kami dapat menabur, membagikan berkat kepada jiwa-jiwa yang mendengarkannya untuk membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Materaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terimalah ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat semuanya yang sudah bergabung beribadah bersama-sama dengan kita di sini, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati setiap kita, setiap apa yang kita dengarkan hari ini kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita bisa membagikannya ke saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati.